Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, sedang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat. Ibadah Minggu pada minggu ini adalah minggu ke-18 sesudah Trinitatis. Dan dalam ibadah minggu ini akan dirangkai dengan acara serah terima pelayanan dari Bapak Pendeta Igusti Made Alit Puryo Emin kepada Bapak Pendeta Emeritus Imade Dana STH dan Bapak Pendeta Ferdinand Luji MSI. Dan Bapak Vikaris Pajar Pratama akan melayani di BPI Bajra dan Wonogiri. Sidang jemaat yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 3. Tuhan Allah hadir. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapan-Nya. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya dan mengaku demikian. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus bagi sidang jemaat sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Firman Tuhan yang menuntun ibadah kita di pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 21. 1 Yohanes pasal 4 ayat 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Mari kita merespon firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 467 ayat 1 sampai dengan 3. Tuhanku bila hati kawanku.
Sidang jemaat yang terkasih, 4 tahun lamanya saya sudah melayani jemaat di GKPB Bethlehem Unta-Unta. Sesuai dengan program mutasi pendeta, maka hari ini akan dilaksanakan serah terima kepelayanan. Oleh karena itu, pada hari ini 11 Oktober 2020, saya menyerahkan kembali pelayanan di GKPB Jemaat Bethlehem Unta-Unta kepada Majelis Sinode Harian GKPB dengan ucapan terima kasih. Dengan ucapan terima kasih, kami menerima kembali pelayanan ini. Dan sekali lagi, terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta Alit Puriyo. Terima kasih. Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama menaikkan doa syukur kita dan sekaligus pengakuan dosa. Bersama-sama mempersiapkan diri untuk menerima pemberitaan firman-Nya. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Allah yang penuh kuasa, Allah yang senantiasa mengaruniakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menganugerahkan kami kehidupan. Engkau mengaruniakan kepada kami kesempatan untuk hidup bersama dengan keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Tuhan juga telah memperkenankan kami untuk melakukan segala kegiatan dan pekerjaan kami. Tuhan mencukupkan akan kebutuhan kami hari lepas hari. Dan teristimewa Tuhan, Engkau mengaruniakan kepada kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh bersekutu pada hari Minggu yang kudus ini. Terima kasih Tuhan, di atas semua kebaikan yang Engkau telah nyatakan dan karuniakan kepada kami. Kami pun sadar Tuhan, bahwa dalam kehidupan ini tentu ada banyak hal yang telah kami lakukan yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Kami telah menyakiti Engkau ya Tuhan, kami mendukakan hati sahabat dan sesama kami. Bahkan kami merusak lingkungan kami. Ampunilah kami Tuhan dan perbaharuilah kami. Layakkanlah kami untuk senantiasa disebut sebagai anak-anak tebusan-Mu. Dan sekarang Tuhan, dalam persekutuan ini, lengkapilah sukacita hati kami. Di mana Tuhan berkenan berfirman atas kami. Karuniakan kami hikmat, karuniakan kami pengetahuan, karuniakan kami kekuatan, untuk dapat mengerti dan melakukan akan kebenaran firman-Mu. Demikian juga Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan perenungan firman-Mu hari ini, biarlah Tuhan juga akan memperlengkapi. Sehingga semua yang disampaikan adalah kehendak Tuhan yang terindah bagi kehidupan kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur, mohon pengampunan, dan juga hikmat dalam pemberitaan firman ini. Hanya dalam kasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan. Sebagaimana telah disiapkan oleh kalender gerejawi kita, yang terambil Ulangan pasal 30. Kita akan membaca ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata,
Siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita yang disebut berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan. Dan dalam kekuatan Tuhan Roh Kudus, kita dapat memelihara dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, salam sehat untuk semua, baik jemaat yang juga ada dalam persekutuan di rumah tangga masing-masing. Patutlah kita selalu menaikkan syukur kehadirat Tuhan oleh karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat bersekutu, memuji dan memuliakan namanya, serta kita belajar dari kebenaran firman. Dan terlebih khusus lagi dalam ibadah pada hari ini, akan dibarengi dengan serah terima pelayanan Jemaat GKPB Bethlehem Untal-Untal. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu mungkin mengenal apa yang disebut dengan sopisme. Ya. Sopisme adalah sebuah ajaran di mana orang diajar untuk bagaimana menjernihkan akhlak, memurnikan batin untuk memperoleh sebuah kebahagiaan. Atau orang-orang sufisme menyebut dirinya adalah sebagai orang yang memiliki kemurnian hati dan memiliki kemurnian jiwa. Akan tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang belajar sufisme ini adalah orang-orang yang mengalami banyak tahapan demi tahapan. Untuk menikmati kemurnian hati, untuk menikmati kemurnian jiwa, maka orang harus melakukan berbagai cara. Salah satunya adalah bagaimana dia menyangkal diri, bahkan meninggalkan kenikmatan dunia ini. Jadi dengan kata lain bahwa orang yang ingin menjadi sufi atau orang yang belajar sufisme ini adalah orang-orang yang sungguh mempersiapkan diri, bahkan dia harus melakukan asketik tahapan demi tahapan, sehingga memang tidak semua orang akan bisa menjadi sufis. Ya. Tidak semua orang akan bisa menjadi orang-orang yang memiliki kemurnian hati dan kemurnian jiwa. Sebab orang ingin meraihnya dengan apa yang ia miliki. Jadi orang mau melakukan kemurnian hati, kemurnian jiwa berdasarkan kekuatan yang ia miliki. Ya. Bagaimana ia menjauhkan diri dari keduniawian ini, dia tidak lagi menikmati indahnya keduniawian, tapi dia khusus untuk meraih sebuah kemurnian hati dan jiwa. Jadi dari itu maka sebenarnya tidak semua orang bisa sampai seperti itu. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang akan dapat meraih kesucian jiwanya dengan kekuatan yang dia miliki. Pertanyaannya adalah, dapatkah orang mentransformasikan hati, batin, dan jiwanya itu dengan kekuatannya sendiri? Tentu tidak mudah. Karena itu sufisme selalu dikaitkan dengan mistik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca narasi
firman Tuhan pada hari ini, maka di situ kita melihat bahwa pembacaan ini menyadarkan kepada kita manusia bahwa manusia itu memiliki sebuah keterbatasan sehingga ia tidak akan dapat mencapai kemurniannya, kebahagiaannya, kebenarannya berdasarkan kemampuan yang ada pada dirinya. Itulah sebabnya dalam narasi bacaan ini bagian daripada nasihat Musa kepada bangsa Israel menyatakan bahwa Tuhan memahami dan mengenal betul akan kekuatan dan kemampuan manusia. Sebab itulah Tuhan menyatakan kebenaran firman-Nya tidak terlalu sukar untuk dipahami. Tidak terlalu jauh untuk digapai. Karena itu dalam ayat yang ke-14 dikatakan, firman ini dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Saudara, tentu firman ini beranjak dari apa yang disampaikan kalau kita membaca Ulangan pasal 6 ayat 4-6. Kalau kita bersama-sama melihatnya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan dan haruslah engkau mengajarkan dan seterusnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, manusia tidak bisa menemukan kebenaran dengan kekuatannya sendiri dan itu disadari betul oleh Tuhan. Sebab itulah Tuhan menyatakan kebenaran firman-Nya untuk dapat mudah dimengerti dan tidak jauh untuk digapai. Sebab itulah firman Tuhan itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu. Jadi artinya bahwa firman Tuhan itu dapat dikatakan oleh umat, dapat dipercakapkan oleh umat, dapat disaksikan oleh umat, dan dapat diajarkan oleh umat. Firman itu ada dalam hatimu berarti dia diyakini, dihayati, diimani bahwa itu adalah kebenaran. Sehingga dengan demikian firman yang dicakapkan, firman yang diyakini, itulah yang harus disampaikan. Dan itulah yang harus dilakukan. Lalu apa firman itu? Kalau kita melihat nats pembimbing kita menjadi jelas. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi jelas kalau dikatakan firman Tuhan itu tidak jauh dan dekat dengan dirimu, ada di mulutmu, ada di hatimu, adalah ketika kita dapat mengasihi Allah, maka di situ juga mengasihi saudara kita. Jadi dengan pertolongan Tuhan kita dimampukan untuk bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan kita dimampukan untuk menghayati akan kebenaran firman Tuhan. Dan dengan pertolongan Tuhan kita diwajibkan untuk melakukan akan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Saya kira di saat sekarang orang tidak susah lagi untuk mendapatkan Alkitab sebagai firman Allah untuk bisa dibaca. Dan untuk bisa dicakapkan dan juga bisa diyakini serta disaksikan. Hari ini kita bersama-sama juga akan menyaksikan serah terima pelayanan GKPB Jemaat Bethlehem Untal-Untal. Dan tentu
sudah banyak hal yang disampaikan dalam pelayanan oleh Bapak Pendeta Gusti Alit Puryo. Demikian juga selanjutnya nanti akan banyak hal juga akan disampaikan berkaitan dengan kebenaran Tuhan oleh Pendeta Bapak Madedano STH dan juga Bapak Ferdinand Luji MSI. Marilah kita meyakini bahwa dengan pertolongan kita, dengan pertolongan Tuhan, firman itu menjadi dekat dengan kita dan untuk kita saksikan dan lakukan dalam kehidupan kita. Tanpa pertolongan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus-Nya, maka kita tidak akan dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Tapi oleh karena pertolongan Tuhan, kita dituntun untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Sehingga firman Tuhan itu sungguh dekat dalam kehidupan kita. Setiap perkataan yang kita sampaikan adalah kebenaran firman Tuhan. Hati kita diyakinkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan itulah yang kita saksikan dan nyatakan dalam kehidupan baik berjemaat maupun di dalam kita bermasyarakat. Kiranya dengan tuntunan firman Tuhan ini kita bersama-sama meyakini ke depan bahwa pelayanan di GKPB Jemaat Bethlehem Untal-Untal ini akan terus bermuara pada kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Karena setiap orang, setiap kita yang hadir di sini mempercakapkan tentang kebenaran firman Tuhan dan meyakini akan kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian kita melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengungkapkan atau mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kami mengundang sidang jemaat untuk berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Sidang jemaat, kita akan masuk ke dalam acara warta jemaat, kemudian akan dirangkai dengan penandatanganan berita acara serah terima, kemudian ada sambutan-sambutan, kemudian berikutnya penyerahan cenderamata oleh majelis dan masing-masing kategorial dan lembaga khusus. Nah, untuk yang terakhir ini sudah dilaksanakan, yaitu pada hari Rabu 7 Oktober yang lalu dalam rekaman untuk ibadah rumah tangga, yaitu untuk ibadah Kamis 8 Oktober 2020. Untuk warta jemaat, kami majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu
kepada seluruh warga jemaat dan selamat beribadah dalam minggu ke-18 sesudah Trinitatis. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Kami juga menyampaikan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang dalam minggu ini berulang tahun. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan memberikan iman yang bertumbuh. Untuk selanjutnya, kita masuk dalam acara penandatanganan berita acara serah terima. Sebelum penandatanganan berita acara, maka kami akan membacakan berita acara serah terima pelayanan di GKPB Jemaat Bethlehem Untal sebagai berikut. Berita acara serah terima pelayanan di GKPB Bethlehem Untal nomor MSA 093 tanggal 11 Oktober 2020 berdasarkan Tata Gereja bab 15 pasal 78 ayat 1 sampai 2 dan keputusan sidang Majelis Sinode GKPB dalam sidangnya yang kedua pada tanggal 7 Oktober 2020 di aula lantai 3 kantor Sinode GKPB pada hari ini Minggu, tanggal 11 Oktober 2020, jam 7.30 WITA, bertempat di GKPB Jemaat Bethlehem Untal, dilaksanakan acara penyerahan pelayanan GKPB Jemaat Bethlehem Untal sebagai berikut. Pertama, Pendeta Igusti Made Alit Puria M. Min, pelayan GKPB Jemaat Bethlehem Untal, periode pelayanan 2016 sampai 2020, yang selanjutnya disebut pihak pertama. Kedua, Pendeta Emeritus Imade Dano STH dan Pendeta Ferdinand Luji MSI yang ditetapkan sebagai pelayan di GKPB Jemaat Bethlehem Untal, periode pelayanan 2020 sampai 2024, yang selanjutnya disebut pihak kedua. Dengan ini, pihak pertama menyerahkan pelayanan di GKPB Jemaat Bethlehem Untal, periode pelayanan 2020 sampai 2024, dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Pihak pertama menyerahkan tugas dan tanggung jawab pelayanan di GKPB Jemaat Bethlehem Untal, periode pelayanan 2020-2024 kepada pihak kedua. 2. Pihak kedua menerima tugas dan tanggung jawab pelayanan di GKPB Jemaat Bethlehem Untal, periode pelayanan 2020 sampai 2024 dari pihak pertama dengan baik. Ketiga, serah terima ini disaksikan oleh Pendeta Dr. Iwayan Damayano STH MSI MM, Sekretaris Umum Sinode GKPB, yang melakukan serah terima pihak pertama Pendeta Igusti Made Alit Puria Emin, pihak kedua Pendeta Emeritus Imade Dano STH, kedua Pendeta Ferdinand Luji MSI, yang menyaksikan Pendeta Dr. Iwayan Damayano STH MSI MM Sekum Sinode GKPB. Demikianlah berita acara serah terima pelayanan. Kemudian dilanjutkan untuk penandatanganannya.
kami persilahkan para pihak untuk datang ke tempat di sana untuk penandatangannya. Mari, silahkan. Setelah ditandatanganinya berita acara, maka akan diadakan penyerahan. Mohon ke depan. Bersama ini saya atas nama Majelis Mendeti KPB menyerahkan akan pelayanan di KPB di materi undang-undang kepada yang terhormat Bapak Pendeta Emeritus Madedana STH dan juga Bapak Pendeta Ferdinand Luji MSI. Kiranya Tuhan memberkati akan pelayanan Bapak berdua di KPB materi undang-undang. Terimalah pelayanan ini dengan penuh sukacita. Tuhan terima kasih pada gereja juga pada pendeta kuliah yang benar yang telah menyerahkan dan menerima kami berdua sebagai hamba Tuhan yang akan melayaninya di gereja Kristen kami. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Untuk selanjutnya acara sambutan ini akan disampaikan secara berurutan. Dari yang pertama oleh Pendeta Gusti Made Alit Purya, kemudian yang kedua Vikaris Fajar Pratama, ketiga Pendeta Ferdinand Luji, keempat Pendeta Emeritus Imade Dana, kelima Wakil Majelis GKPB Bethlehem Untal-Untal, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Diaken I Gede Suwarmo Dwi Arsa Putra. Ya, demikian. Jadi untuk pertama kami persilahkan. Yang terakhir MSA GKPB. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekum Sinode GKPB. Kami persilahkan untuk pertama kalinya Bapak Pendeta Gusti Made Alit Purya, kemudian berikutnya seperti yang saya sudah sampaikan. Kami persilahkan Pak Pendeta. Shalom. Terima kasih sudah memberikan waktu, kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal kepada sidang jemaat sekalian. Yang kami hormati Bapak Majelis Sinode Harian GKPB, Dr. dalam hal ini Bapak Sekum, Pendeta Dr. Damayanti, Bapak Pendeta Emeritus Madedana, Bapak Pendeta Ferdinand Luji, juga Bapak Vikaris, serta Majelis Jemaat, dan yang kami kasihi seluruh warga jemaat. Ya, pertama-tama
Izinkan kami, saya bersama dengan keluarga mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini saya sudah boleh menyelesaikan tugas kepelayanan yang diserahkan kepada saya oleh Majelis Sinode Harian GKPB 4 tahun yang lalu. Tanpa berkat tuntunan dari Tuhan, maka saya pasti tidak dapat melakukan tugas kepelayanan ini sebagaimana mestinya. Itulah dasar ucapan syukur yang saya sampaikan, naikkan ke hadirat Tuhan. Yang kedua, kami menyampaikan terima kasih kepada Majelis Sinode Harian GKPB yang telah memberikan kepercayaan kepada saya dalam rangka melayani jemaat Tuhan yang ada di Bethlehem Untal-Untal ini. Terima kasih atas kepercayaan ini, terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas kerjasama yang sudah berjalan dengan sangat baik. Terima kasih juga pada Bapak Vikaris Fajar selaku rekan sekerja yang memang saya diberi kepercayaan untuk menjadi mentornya. Tapi dalam hal ini jujur saya mengakui bahwa selama Bapak Vikaris bersama dengan saya layani di tempat ini, Bapak Vikaris juga banyak andil dalam kerjasama mewujudkan pelayanan di GKPB Jemaat Bethlehem Untal-Untal ini. Kepada Bapak Ibu Majelis, kerjasama sungguh saya rasakan. Bapak Ibu walaupun dalam hal ini menjadi teman kerja yang betul-betul murni didasarkan atas jiwa kepelayanan, tetapi Bapak Ibu juga telah menunjukkan etikat baik, kerinduan untuk melayani, membangun kerjasama sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Tanpa tim kerja, teamwork ini, pasti saya tidak dapat melakukan apa-apa. Sekali lagi kepada rekan-rekan majelis yang sudah bekerja sama menjadi teamwork, kami menyampaikan terima kasih dan doa saya kiranya Bapak Ibu majelis tetap dapat melayani Tuhan lebih daripada segala-galanya. Demikian juga kepada pengurus kategorial, walaupun hari ini nggak bisa hadir di tempat ini, tetapi hati saya dapat merasakan mohon maaf. Hati saya dapat merasakan kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudara, walaupun tidak bertatap muka. Jadi sekali lagi terima kasih kepada pengurus kategorial, sekolah minggu, remaja, pemuda, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, warga senior, tim musik, tim sound, perawatan, web, dan juga multimedia dalam hal ini sungguh-sungguh mensupport pelayanan ini. Sekali lagi, nggak ada yang saya dapat berikan, hanya terima kasih. Tuhan kiranya menolong dan memberkati
kerjasama yang sudah berlangsung ini. Tak lupa kepada seluruh warga jemaat yang menerima saya di tempat ini dengan baik, juga telah memberikan kasih sayangnya kepada saya dengan caranya tersendiri, juga sudah menjadi keluarga besar selama 4 tahun lamanya di tempat ini. Ini di akhir tugas ini hanya tugas kepelayanan saja, tetapi persaudaraan kita tentunya tidak akan berhenti sampai di sini. Terima kasih atas sambutan yang baik, kerjasama yang baik. Saya sudah menjadi bagian keluarga besar di GKPB Bethlehem Untal-Untal. Kemudian saya benar menyadari, menginsapi bahwa belum dapat menyenangkan hati semua orang di dalam kepelayanan ini. Pasti ada banyak kekurangan di antara interaksi dengan majelis pengurus kategorial, dengan jemaat semua, mohon dapat dimaafkan. Lalu kepada Pendeta Emeritus Madedane, senior saya, selamat menjalankan tugas di Bethlehem. Juga Bapak Pendeta Ferdinand Luci, yang tidak lain tidak bukan adalah keponakan kami, dari saya, dari Ibu. Saya menyampaikan selamat bertugas. Tuhan kiranya akan menolong Bapak berdua dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik. Yang terakhir, karena berakhirnya tugas pelayanan saya di tempat ini, kami mohon pamit. Jadi saya, istri, dan komitmen daripada anak-anak, kemanapun kami melayani, anak-anak, mantu, cucu akan memberikan support. Karena itu juga kami mohon pamit, mewakili istri, mewakili anak-anak, mewakili mantu, dan juga mewakili cucu saya yang masih kecil. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan pertama-tama izinkanlah saya untuk berterima kasih kepada MSA GKPB yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekum. Dan juga terima kasih kepada Bapak Pendeta Alit, Bapak Emeritus Madedane, dan juga Bapak Pendeta Ferdinand Luci. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, puji syukur yang hanya saya bisa naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menolong saya, menguatkan saya, sehingga dalam masa vikariat saya yang pertama, tepatnya selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, saya dapat dikuatkan, ditolong oleh Tuhan, sehingga dalam masa ini saya dapat melayani dengan baik. Begitupun juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mentor saya, pembimbing saya, yaitu Pak Pendeta Alit, di mana
Pak Pendeta Alit tidak lelah-lelahnya untuk membimbing saya. Dari saya yang tidak tahu apa-apa, dibimbing oleh Pak Pendeta Alit, berproses dan terus berproses. Sehingga melalui bimbingan dan juga didikan dari Pak Pendeta Alit, saya dapat mengakhiri masa pelayanan saya, tepatnya tahun pertama ini, dengan baik di GKPB Bethlehem Untal-Untal. Begitu pula juga dengan Bapak Ibu Majelis yang menjadi rekan kerja saya, rekan pelayanan saya, yang tak henti-hentinya memberikan segala masukan, memberikan saran agar saya menjadi lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu Majelis yang sudah membantu, mensupport saya. Kalau tidak ada support dan bantuan dari Bapak Ibu, saya mungkin tidak bisa seperti ini. Hanya kata terima kasih yang bisa saya ucapkan kepada Bapak Ibu Majelis GKPB Bethlehem Untal-Untal. Begitupun juga kepada seluruh kategorial yang ada, dari sekolah minggu sampai dengan lansia. Begitupun juga kategori lain, tim multimedia, tim sound system, BV dan juga organis yang mensupport dan membantu pelayanan saya di tempat ini sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik. Apalagi di tengah-tengah situasi COVID saat ini, terkhususnya tim multimedia, tim sound system, dan juga BV dan organis begitu banyak membantu pelayanan kami, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik. Begitupun juga kepada seluruh jemaat GKPB Bethlehem Untal-Untal yang mau menerima saya di tempat ini. Tentunya ada banyak kekurangan di saat saya melakukan pelayanan di tempat ini. Tentunya banyak ada kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, seluruh sidang jemaat GKPB Bethlehem Untal-Untal, saya mohon jika ada kesalahan, baik melalui tutur kata saya ataupun melalui perbuatan yang saya lakukan, mohon untuk dimaafkan. Dan saya pun memohon kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara, seluruh jemaat GKPB Bethlehem Untal-Untal untuk membantu saya, mendoakan saya di mana saya akan ditempatkan nanti, di tempat pelayanan saya yang baru. Ya. Dan untuk Bapak Ferdinand dan juga Pendeta Emeritus Madedane yang akan melayani tempat ini, selamat bertugas, selamat melayani di GKPB Bethlehem Untal-Untal. Begitupun juga untuk Bapak Pendeta Gusti Made Alit Purye yang akan melayani tempat yang baru, selamat melayani. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara, pertama-tama izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Sinode Harian GKPB yang sudah berkenan memutuskan kami berdua dengan Bapak Pendeta Emeritus Madedane untuk mengambil bagian dalam tugas kepelayanan di Jemaat Untal-Untal. Yang kedua, berterima kasih kepada Tuhan bahwa semua proses dalam penempatan ini juga tidak lepas dari berbagai dinamika yang terjadi. Maka sadar betul bahwa saya bukanlah siapa-siapa, kehadiran saya di sini
adalah juga untuk belajar memperlengkapi diri sebagai seorang hamba untuk menggembalakan domba-domba kepunyaan Kristus. Terima kasih kepada rekan-rekan majelis jemaat di sini yang tentu pada hari ini dengan hati yang terbuka juga sudah boleh menerima untuk bersama-sama dalam membangun tubuh Kristus, memperlengkapi jemaat Tuhan dengan firman Tuhan. Tentu dalam proses kepelayanan ke depan selama satu periode, saya bersama dengan rekan sekerja Pak Pendeta Madidana, tentulah kami akan berkolaborasi bersama dengan majelis, pengurus kategorial, dan seluruh jemaat, sehingga benar-benar apa yang mau kita lakukan, kita bukan menyenangkan hati manusia, tapi kita menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, mohon maaf karena hari ini istri tidak bisa hadir bersama dengan saya karena dalam kondisi kurang sehat. Jadi menyampaikan salam hormat, salam hangat kepada seluruh jemaat Bethlehem Untal-Untal. Dan ketiga, saya sendiri untuk sementara ini masih dalam masa pemulihan karena hampir seminggu saya sakit. Tapi puji Tuhan hari ini bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara sudah lebih baik dan pelayanan hari ini bisa kita lakukan bersama. Yang terakhir, di depan majelis sinode harian dan disaksikan oleh Bapak Ibu majelis, pertama saya minta maaf kepada om saya, Bapak Pendeta Made Alit Puryo. Sekiranya saya punya kesalahan yang sangat saya tidak sadari, tentu itu membuat relasi sempat terganggu yang saya rasakan hari ini di hadapan Tuhan. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf juga kepada seluruh majelis jemaat Bethlehem Untal-Untal. Mari kita memperbaiki bersama perjalanan kita bersama ke depan. Om, selamat bertugas di tempat yang baru. Salam dari istri. Om ini adalah salah satu figur teladan saya selama dari Tabanan dulu. Banyak hal yang saya pelajari, sehingga ketika hari ini beliau menyerahkan tugas kepelayanan kepada kami berdua dengan Pak Madidana, saya sangat terharu untuk hal ini. Maka komitmen kami adalah mari kita melayani semua apa yang menjadi tujuan bersama untuk membangun tubuh Kristus. Terima kasih untuk semua keteladanan yang sudah pernah dibagikan juga kepada saya, pengalaman-pengalaman pelayanan, bahkan juga strategi-strategi pelayanan bersama selama masih bersama. Ibu bapak, saudara-saudara, akhirnya terima kasih untuk penerimaan ini. Mari kita saling bersinergi, kita terbuka untuk segala hal yang mau kita kerjakan untuk Tuhan. Maka Bethlehem Untal-Untal menjadi rumah bersama kita untuk memuliakan Tuhan di sepanjang segala tugas panggilan pelayanan yang ada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yang saya hormati dan banggakan, Jemaat Bethlehem di Untal-Untal yang pada kesempatan ini berada di tempat masing-masing karena
situasi yang kita hadapi bersama. Majelis Sinode Harian Bapak Sekum Gereja Kristen Protestan di Bali, Pendeta Dr. Iwayan Damoyano, STH, MSI, MM, mewakili Sinode yang saya hormati, hadir pada kesempatan yang berbahagia ini Ibu Budi Santosa selaku MS GKPB yang kami berdua hormati. Tentulah kehadiran beliau juga menyaksikan peristiwa yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu Majelis Jemaat Bethlehem di Untal-Untal dan pengurus kategorial serta tim kerja yang melengkapi pelayanan Jemaat Bethlehem di Untal-Untal yang kami hormati. Salam. Syukur kepada Allah Bapa Pemelihara Gereja, sekaligus syukur kepada Tuhan Yesus selaku Kepala Gereja yang memberi dasar iman yang kuat kepada kita bersama-sama, di mana Dia bersabda, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Tegas kami berdua hadir dan akan bersama Bapak Ibu selama periode yang telah ditetapkan oleh gereja, bukan karena kebetulan, tetapi berdasar pada apa yang patut kita yakini bersama, bahwa setiap orang, kita semua dipanggil di ladang kita masing-masing. Lalu kami bersama-sama, khususnya bersama Bapak Pendeta Ferdinand Luji, MSI, meyakini bahwa kami ada di tengah-tengah Bapak Ibu karena bukan kamu yang memilih aku. Jadi penugasan ini merupakan kepercayaan dari Tuhan melalui gerejanya yang hari ini disaksikan oleh Bapak Sekum Pendeta Dr. Iwayan Damoyano, STH, MSI, MM. Tentu juga oleh seluruh Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini maupun yang tidak hadir. Supaya pada waktunya kami boleh datang di sini dan pada saatnya dapat memberi apa yang mendatangkan buah. Oleh karena itu kami berdua mau menggambarkan sesungguhnya kehadiran kami di sini tidak ubahnya seperti kami sekarang menghadapi sebuah pesawat Garuda Boeing 737 yang berkualitas dengan muatan-muatan yang sungguh pada waktunya memerlukan agar para penumpang tiba di tempat dengan selamat.
Karena itu bagi kami bersama Bapak Pendeta Ferdinand Luji, pekerjaan ini tidak mudah. Kami berdua boleh mengatakan diri mau menjadi pilot atau kopilot. Siapapun kami berdua, kami adalah pilot dan kopilot. Bisa saya menjadi pilot, bisa beliau menjadi kopilot, bisa beliau menjadi pilot, bisa saya menjadi kopilot. Menerbangkan pesawat yang mewah, penumpang yang kesemuanya mengharapkan bahwa tiba di tempat dengan selamat. Karena itu bagi kami pekerjaan ini tidak mudah. Karena itu kami harus belajar. Saya pribadi harus belajar bersama keluarga. Kami berdua harus belajar bersama pramugara dan pramugari dan penumpang harus belajar agar pesawat itu sampai di tempat dengan selamat. Mari kita saling memperlengkapi apa yang perlu agar pesawat itu selamat. Jemaat ini dibangun ke arah bersekutu, bersaksi, dan melayani. Karena itu permohonan kami berdasar pada firman Tuhan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Tolonglah saya. Tolonglah kami berdua, Bapak Pendeta Ferdinand Luji. Saya harus belajar. Tidak pernah dalam sejarahnya GKPB Bethlehem di Untal-Untal dilayani oleh 2 orang pendeta. Manisnya pasti harus 1. Oleh karena itu pada saat saya diputuskan, dipercayakan untuk melayani di tempat ini, saya langsung stres dan meminta izin boleh menghadap ke majelis sinode harian GKPB. Kalau diperkenan, percayakan hambanya Bapak Ferdinand Luji sendiri. Nanti saya tidak bisa mendampingi beliau. Mungkin sayalah yang nanti akan menjadi kopilot yang tidak becus. Atau sebaliknya. Bisa kehadiran kami berdua tidak akan membangun, tidak akan menerbangkan pesawat ini dengan baik. Tetapi seperti dasar firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku. Dan itulah yang disampaikan oleh Bapak Bishop. Akhirnya saya tunduk kepada Tuhan dan menghormati gereja. Tunduk kepada Tuhan dan menghormati gereja. Dan mau mengasihi warga jemaat, mau mengasihi Bapak Ibu majelis, beserta seluruh keluarga. Karena itu tolonglah kami. Mari kita bertolong-tolongan. Sebab pesawat ini harus tiba dan landing sesuai dengan rencana Tuhan. Tentu sudah banyak hal yang ditabur oleh Bapak Pendeta Gusti Made Alit Purye dan juga Bapak Vikaris Fajar Pratama yang sungguh membangun jemaat ini. Yang mungkin kami tidak bisa tiru nanti. Oh lain.
Tetapi itulah yang disiapkan oleh Tuhan, dan kami berdua akan belajar untuk saling mengasihi, dan kami belajar untuk saling menerima, saling menguatkan, sebab kami harus satu. Kalau kami tidak menjadi contoh saling menolong, saling mengasihi, saling membangun, bagaimana bisa kami membangun jemaat ini? Karena itu sepenuhnya apa yang kami miliki, kami berdua akan padukan, dan tolonglah kami. Tidak ada apa-apa, dan sepenuhnya kami sangat menghormati jemaat, menghormati Bapak Ibu Majelis, dan mengasihi seluruh keluarga. Terima kasih karena sudah menerima kehadiran kami bersama di tempat ini, dan terima kasih kepada gereja yang sudah mempercayakan kami bersama-sama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah pada sidang jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama, saya di sini berdiri mewakili warga jemaat Bethlehem Mentawuntal akan memberikan sambutan dalam rangka acara serah terima pendeta di GKPB Bethlehem Mentawuntal. Pertama-tama yang saya hormati Bapak MSA GKPB yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekum, Bapak Pendeta Dr. Wayan Damoyano. Kemudian saya hormati Bapak Pendeta Gusti Made Alit Puryo. Yang saya hormati Bapak Vikaris Pajar Pratama. Yang saya hormati Bapak Pendeta Emeritus Made Dano. Yang saya hormati Bapak Pendeta Ferdinand Luji. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan pada kami pada saat ini untuk menyampaikan sambutannya. Dan juga tidak lupa kami juga melihat ada Ibu Kadek Yeni mewakili Majelis Sinode GKPB yang sudah hadir juga di tempat ini untuk menyaksikan acara serah terima pada hari ini, minggu hari ini. Jadi pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Sinode Harian GKPB yang sudah mengacarakan kegiatan ini sehingga pada saat ini tiba saatnya kita sudah mengadakan acara serah terima pelayanan pendeta di gereja kita Bethlehem Mentawuntal. Dan juga tentunya terima kasih kepada yang terhormat Bapak Pendeta Gusti Made Alit Puryo Emin dan juga Bapak Vikaris Pajar Putra Pratama SSTO yang sudah bersama-sama dengan kita. Kalau Bapak Pendeta Gusti Made Alit Puryo sudah 4 tahun lamanya bersama dengan kita di tempat ini. Kami sungguh merasakan pelayanan Bapak luar biasa bersama kami. Dan dalam hal ini saya mewakili Majelis Jemaat, kategorial, non-kategorial, dan seluruh warga jemaat sekali lagi mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta Alit yang sudah bersama keluarga ikut ambil bagian dalam pelayanan di gereja kita di Bethlehem Mentawuntal. Tentu banyak hal yang sudah Bapak Pendeta lakukan di tempat ini, tentu kami tidak bisa melupakan. Banyak hal-hal baru juga yang kami rasakan. Tentu ini biarlah menjadi memori bagi kami di warga jemaat Bethlehem Mentawuntal. Kami tidak bisa mengucapkan banyak hal yang ingin kami katakan terima kasih atas pelayanan Bapak yang setulus hati sudah melayani kami. Dan kami mewakili seluruh warga jemaat sekali lagi sangat terlayani dalam hal ini selama Bapak berada di GKPB Bethlehem Mentawuntal. Dan selanjutnya kami juga mohon kita tetap berkomunikasi, kita tetap bersaudara bahwa
Bapak akan melayani di tempat lain, kami mengucapkan selamat melayani. Tuhan memberkati pelayanan Bapak di tempat baru yang kami dengar Bapak akan melayani di Gereja Jemaat Marga Pakerti Padang Tawang. Biarlah dimanapun Bapak berada, Bapak tetap menjadi berkat dalam pelayanan bersama dengan jemaat Tuhan dan keluarga. Begitu pula untuk Bapak Vikaris Pajar Putra Pratama, ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah 1 tahun 4 bulan bersama-sama dengan kita. Banyak hal yang kita alami selama 1 tahun ini, apalagi dalam masa pandemi ini, beliau banyak membantu juga dalam hal perekaman ataupun dalam ngedit video dan segala macam. Jadi beliau ini ada talenta khusus, selain juga berkhotbah, melayani juga beliau mempunyai kemampuan di bidang IT, sehingga dengan demikian pelayanan secara online boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Vikaris, selamat melayani di tempat baru di Jemaat Bajra dan Wanagiri. Maaf. Biarlah Pak Vikaris nanti akan terus berkembang sehingga saatnya nanti siap untuk menjadi pendeta. Tentu tidak lupa dengan unta-untal, karena beliau Pak Vikaris ini dulu kecilnya juga di unta-untal ya. Jadi akan tetap pasti sering akan ketemu di unta-untal. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pendeta Gusti Made Alit Puryo yang ingin kami sampaikan, juga Bapak Vikaris Pajar Putra Pratama. Kemudian saya tidak akan berpanjang lebar. Saat ini juga kami mengucapkan selamat datang dan kami welcome untuk Bapak Pendeta Emeritus Madedana dan Bapak Pendeta Ferdinand Luji yang dalam hal ini mulai hari ini akan melayani di Jemaat GKPB Bethlehem Unta-Untal. Mungkin Bapak Pendeta Emeritus Madedana tidak asing bagi kita karena beliau adalah warga jemaat kita juga Bethlehem Unta-Untal dan sudah beberapa kali juga melayani di GKPB Jemaat Bethlehem Unta-Untal. Jadi kami menerima Bapak berdua untuk kita bersama-sama untuk bergandengan tangan dalam pelayanan di Jemaat Bethlehem Unta-Untal. Jadi sekali lagi saya mewakili Majelis Jemaat, lembaga kategorial, non-kategorial, dan seluruh warga jemaat dengan senang hati menyambut kehadiran Bapak berdua, Bapak Pendeta, dalam pelayanan yang ada di gereja kita Bethlehem Unta-Untal. Marilah saya mengajak seluruh warga jemaat kita Bethlehem Unta-Untal, mari kita bersama-sama bergandengan tangan, walaupun dalam masa pandemi seperti saat ini, mari kita tetap terus melayani sesuai dengan keadaan yang ada saat ini. Mari kita terima, kita dukung sepenuhnya Bapak Pendeta, dua senior kita yang hadir bersama kita akan melayani tempat ini. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan sehingga apa yang kita cita-citakan di Jemaat Bethlehem Unta-Untal ini boleh terwujud seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Madedana maupun Bapak Ferdinand Luji tadi. Jadi demikian yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan ini yang boleh kami sampaikan. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Izinkan saya di sini supaya tidak resmi sekali. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang ini. Warga Jemaat GKPB Bethlehem Unta-Untal yang saya kasihi dan yang saya hormati. Demikian juga Bapak Ibu Majelis yang begitu setia di dalam mengemban tugas pelayanan. Serta para pengurus kategorial yang juga tidak pernah jemu untuk terus melayani. Ya. Ada banyak hal yang telah disampaikan baik oleh senior saya Bapak Pendeta Gusti Made Alit Puryo. Demikian juga senior saya Bapak Pendeta Emeritus Madedana dan juga Bapak Pendeta Ferdinand Luji dan juga adik Vikaris Pajar. Memang pelayanan ini harus terus berjalan. Kendatipun dinamika
dalam pelayanan itu ada, tidak membuat bahwa pelayanan itu harus terhenti. Kalau Bapak Pendeta tadi mengatakan bahwa inilah pertama kali GKPB Jemaat Bethlehem Talunta dilayani oleh 2 pendeta, saya kira ini adalah bukan sebuah keputusan manusia, tetapi yakinilah itu buah doa kita, sehingga memang sungguh-sungguh pelayanan ini akan terus dapat berjalan. Atas nama Majelis Sinode kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Gusti Made Alet Purye dan juga adik Vikaris Fajar yang telah melayani di tempat ini. Kiranya apa yang telah beliau lakukan berdua akan sungguh-sungguh menjadi berkat, dan selanjutnya oleh Bapak Pendeta Madedano dan juga Bapak Pendeta Ferdinand Luji akan terus dapat dilanjutkan, sehingga apa yang disampaikan tadi memang sungguh-sungguh akan mendarat dengan baik. Kami Majelis Sinode sekali lagi berterima kasih atas kesediaan jemaat untuk menerima kedua rekan kerja kami untuk bersama-sama membangun dan juga melayani. Dan juga tentu harapan ke depan adalah bahwa kolaborasi dan kerjasama akan terus dapat berjalan, sehingga sungguh-sungguh kita menjadi gereja yang tidak hanya memberkati, sekarang menjadi gereja yang membawa keadilan. Sehingga semua dari hal yang kita lakukan adalah muaranya pada kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan saja. Sekali lagi, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas sukacita dan juga keterbukaan untuk dapat menerima siapa saja yang dapat melayani di tempat ini. Dan juga terima kasih atas apa yang telah ditorehkan oleh Bapak Pendeta Gusti Made Alet Purye, dan juga selamat bekerja dan melayani Bapak Pendeta Emeritus Madedano dan Ferdinand Luji. Kiranya nama Tuhan akan terus dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Ibu bapak, saudara-saudara, marilah kita bersama menaikkan syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk satu peristiwa yang sungguh menyenangkan hatimu dan membuat kami bersukacita bersama-sama sebagai satu persekutuan iman di tempat ini untuk menyaksikan acara serah terima kepelayanan yang boleh terselenggara dengan baik. Dan atas perkenanan Tuhanlah kemudian seluruh rangkaian acara serah terima ini kami boleh saksikan itu, karena campur tangan Tuhan telah memungkinkan kami semua terlibat dengan motivasi dan panggilan penghambaan diri untuk melayani Tuhan di tempat ini. Sempurnakanlah semua apa yang sudah kami lakukan hari ini, dan kami mohon ampunan-Mu jikalau dalam acara serah terima hari ini ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini kami mau menaikkan beberapa pokok syafaat kami kepadamu. Kami rindu Tuhan, Engkau memberkati bangsa Indonesia. Bangsa dan negara ini adalah milik Tuhan. Berkatilah seluruh jajaran kepemerintahan kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Perlindungan Tuhan akan terus kami rasakan, sehingga kami selaku anak bangsa boleh juga hidup disiplin di hadapan Tuhan, terutama ketika kami masih menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bapa Surgawi, tidak ada yang mustahil ketika kami tetap berseru dan berharap kepada Engkau. Ketergantungan kami kepadamu membuktikan bahwa kami mau mengizinkan cara Tuhan bekerja, mengizinkan Tuhan sendiri yang bertindak dalam situasi yang sedang terjadi di
seluruh dunia, di Indonesia, dan khususnya kami di Pulau Bali. Untuk itu Bapa di sorga, segala upaya-upaya penanganan COVID-19 ini, untuk para medis, tim Satgas, para ahli untuk melakukan uji vaksin, ya Allah, Engkau Allah yang terus mendukung dan memperlengkapi, menguatkan dan memberikan hati yang tulus untuk melakukan tanggung jawab masing-masing, dan benar-benar kami hidup bertanggung jawab di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk gereja Tuhan, khususnya kami gereja Kristen Protestan di Bali. Dalam beberapa pekan ke depan, bahkan beberapa bulan, kami masih melakukan kegiatan serah terima pelayanan di beberapa jemaat Tuhan di lingkungan GKPB. Berkatilah majelis sinode lengkap, berkati majelis sinode harian, Bapak Bishop, Bapak Sekum, dan Bapak Bendahara. Ketika mereka memimpin gereja Tuhan, biarlah juga mereka menggembalakan umat Tuhan di Pulau Bali ini dengan penuh tanggung jawab di dalam takut akan Tuhan. Beri hikmat, marifat, berkat dari sorga, kesehatan dan kekuatan, sehingga dalam setiap tugas panggilan pelayanan, dalam masa pelayanan hamba-hambamu, itu dapat mereka lakukan semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Bapa Surgawi, khususnya kami di GKPB Jemaat Untal-Untal, Tuhan berkatilah seluruh warga GKPB, keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan, baik yang sakit, Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan semua sakit penyakit itu. Bagi saudara-saudara kami yang sudah lanjut umur, Tuhan Engkau kuatkan mereka dan hibur mereka, sehingga sukacita dari sorga senantiasa mengiringi kehidupan masa-masa usia lanjut mereka. Kami menyerahkan juga para anak-anak-Mu yang dalam sepekan ini merayakan ulang tahun mereka. Sukacita dari sorga senantiasa bertambah-tambah dalam kehidupan mereka, sehingga benar-benar dengan bertambahnya umur ini, mereka terus melihat kasih dan kemurahan-Mu yang melebihi kehidupan itu sendiri. Demikian juga pemulihan ekonomi. Kami tahu ada banyak anak-anak-Mu yang di PHK, ada yang benar-benar secara ekonomi dalam rumah tangga mereka sedang terpuruk. Ya Bapa, Engkaulah sumber penghiburan, Engkaulah Allah sumber berkat kasih karunia, akan terus memberkati kehidupan anak-anak-Mu, sehingga waktunya tepat, waktu Tuhan, pemulihan ekonomi, kondisi pariwisata di Bali. Bapa, kami tahu Engkau sedang bekerja, Engkau sedang menolong kami dengan cara-Mu yang ajaib dan heran itu. Beri ketabahan dan berikan kami kekuatan untuk melewati tahun-tahun kehidupan, hari-hari hidup kami, baik itu selaku pribadi maupun keluarga-keluarga-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kehidupan kami sepanjang hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tetap berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam suasana apapun ketika menghadapi situasi COVID ini. Kesehatan, kedisiplinan untuk melakukan, menjaga diri masing-masing, bertanggung jawab untuk diri, kesehatan keluarga, kesehatan persekutuan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan, program, pekerjaan bersama dengan majelis jemaat, pengurus kategorial, non-kategorial, lembaga-lembaga khusus yang ada di lembaga jemaat-Mu di Untal-Untal. Beri hati kepada kami Bapa untuk bersatu hati melakukan seluruh tanggung jawab pelayanan iman ini di dalam takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Inilah syafaat kami yang jauh dari sempurna, karena kami naikkan doa ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan berdoa bersama. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu sidang jemaat, tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama mengumpulkan uang persembahan. Untuk itu, sebelum kita membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan, saya akan membacakan nas pembimbing yang akan membimbing kita pada minggu ini yang terambil dari Matius 5 ayat yang ke-24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Kita akan membawa persembahan kita masing-masing ke hadapan Tuhan dengan menyanyikan lagu dari NKB 133, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua, Syukur Padamu ya Allah. Kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa yang menjadi pemelihara hidup kami. Kami mengucap syukur oleh karena penyertaan dan berkat-berkat yang Kau curahkan pada kami. Pada minggu hari ini kembali kami dapat mengungkapkan rasa syukur kami di tengah keluarga kami masing-masing. Oleh persembahan yang telah terkumpul ini Tuhan, kami mau Engkau memberkati agar persembahan ini sungguh dapat kami pakai hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Kami tetap berserah dan menyerahkan hari-hari kami yang akan kami lalui bersama dengan keluarga kami masing-masing di tengah tanggung jawab yang Engkau berikan pada kami dalam pekerjaan kami. Kiranya Engkau senantiasa tetap menyertai dan memberkati kami, Tuhan. Kami membawa semuanya ini hanya ke dalam tangan-Mu, Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak dan Ibu, sidang jemaat, kita akan menutup ibadah pada minggu hari ini. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 413,
Tuhan pimpin anak-Mu, kita nyanyikan ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, biarlah tinggal beserta saudara-saudara dan seisi rumah tangga saudara dari saat ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, saudara-saudara, dan silahkan duduk.